Warga ramai-ramai antre beli emas, andalan di tengah ketidakpastian ekonomi. Pasca Lebaran, warga mendadak ramai-ramai berburu emas. Tren tersebut muncul di Jakarta, Jawa Barat, sampai Solo. Menurut Direktur Eksekutif Selios, Bima Yudhistira, ada sejumlah faktor yang bikin warga beralih ke emas. Salah satunya karena tekanan ekonomi global. Salah satu faktornya memang harga emas mengalami kenaikan yang signifikan ya. Setahun terakhir tuh naiknya 33% lebih. Artinya ini menandakan ada panic buying emas terjadi di hampir semua negara. Biasanya kalau emas kenaikannya anomali, tidak wajar, naik terlalu cepat, itu sebentar lagi akan ada krisis ekonomi, akan ada resesi global. Salah satunya memang dipicu ada kebijakan dari perang tarif. Satu yang bisa dipahami dari tren ini, warga merasa emas adalah instrumen yang aman di tengah ketidakpastian. Sebut saja krisis keuangan pada 2008, harga emas justru melonjak ke $1.800 AS per ons. Atau saat pandemi COVID-19 pada 2021, harga emas melesat ke $1.985 AS per ons. Masyarakat kemudian yang punya emas di bawah 100 kg, itu kecenderungannya memang memanfaatkan momentum dari adanya panic buying emas ini, karena mereka melihat emas adalah instrumen yang tahan terhadap inflasi, relatif aman di saat terjadinya krisis ekonomi. Emas bentuknya secara fisik bisa dilihat, bisa dipegang, ya, dan dari segi likuiditas ini yang paling penting. Begitu ada kebutuhan dana darurat, dia masih punya simpanan emas batangan, itu langsung bisa dicairkan saat itu juga. Sehingga dari segi likuiditas, emas menjadi instrumen yang favorit dalam hal untuk berjaga-jaga. Harga emas terus naik setahun belakangan. Pada 12 April kemarin, harga emas Antam bahkan mencetak rekor, menembus Rp1.904.000 per gram. Kata Bima, warga ramai-ramai beli emas juga untuk meningkatkan imbal hasil yang kini lebih besar dibandingkan deposito bank. Meski begitu, warga yang ingin ikut membeli harus punya banyak pertimbangan. Tapi ada kelemahannya. Kalau emasnya terlalu banyak disimpan di rumah, berarti kan harus mengeluarkan biaya lebih untuk sewa brankas, kemudian safety deposit box. Emas juga kena PPN, kena pajak juga. Jadi artinya semakin belinya banyak, jangka panjang oke, tapi kalau beli jual dalam jangka pendek, saya kira emas kurang tepat. Kalau ditarik sebagai kebijakan makroekonomi, kalau orang menyimpan emas terlalu banyak, dia narik uang dari bank kemudian beli emas, ini kan artinya sebenarnya likuiditas di bank bisa terganggu. Dan likuiditas ekonomi juga bisa terganggu. Kalau orang masih nyimpan uang di bank, bank bisa memutar uangnya dalam bentuk kredit. Tapi kalau uangnya dijadikan emas batangan, semua melakukan itu secara serentak, uang nggak beredar di masyarakat. Dan itu buruk bagi ekonomi, makin memperburuk situasi.